Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah, anugerah usia yang luar biasa. Kita telah sampai di bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban, dan kita berdoa semoga kita sampai di bulan Ramadan. Kita masih dalam kondisi tahun baru 2025. Ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, atau mungkin pasangan kita yang di awal tahun 2024 masih bersama dengan kita, tapi di awal tahun 2025 mereka telah mendahului kita. Amanah usia yang Allah berikan kepada kita disertai dengan kemampuan untuk taat, untuk beribadah, untuk bisa merasakan bagaimana goresan-goresan takdir Allah yang kita jalani, yang kita rasakan. Karena tidak setiap yang kita inginkan terwujudkan. Yang pasti terwujudkan adalah kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Manusia hanya punya cita-cita, Allah yang mewujudkan. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Sehebat apapun perjuangan kita, ikhtiar kita, tidak akan mampu mendobrak benteng-benteng takdir Allah. Yang hari ini kita nikmati, yang hari ini kita jalani, yang hari ini kita punyai, itulah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri, nikmati, la'azidanakum, Allah akan menambah. Ma yaf'alullahu biadabikum in syakartum wa amantum. Selama kita mau dan bisa bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan menimpakan musibah, Allah tidak akan menimpakan bencana bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, bagi kehidupan diri kita. Maka bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam keadaan tujuan terbaik kita adalah menjemput ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai kondisi hati, ada yang dalam kondisi khusyuk, ada yang dalam kondisi galau, ada juga yang dalam kondisi begitu menikmati, saking menikmatinya sampai terlelap dalam tidur. Begitu ya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua, dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman.
Hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala Allah memerintahkan saum, Allah perintahkan saum melalui pelantara malaikat Jibril alaihi salam. Tatkala Allah memerintahkan haji, Allah perintahkan haji melalui pelantara malaikat Jibril alaihi salam. Demikian juga dengan perintah-perintah lain, perintah zakat, perintah sedekah, perintah menikah, dan perintah-perintah ibadah Allah perintahkan melalui pelantara malaikat Jibril alaihi salam. Sementara sholat Allah memerintahkan tanpa pelantara. Kalau Ramadan kita diperintahkan saum, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Allah turunkan ayat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakan, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Nikah Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah yang kamu sukai, yang kamu cintai dari kalangan perempuan. Masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4. Fa in hibtum ala ta'dilu fawahidah. Namun apabila kalian tidak sanggup atau khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Satu di Gria Caraka, satu di Antapani. Antapaninya Gria Caraka juga. Sebetulnya istri itu is adalah tri 3. Jadi yang masih punya satu iswan. Kalau punya 2 istu. Nikah Allah perintahkan melalui Jibril alaihissalam. Sementara sholat, karena luar biasanya sholat, karena istimewanya sholat, Allah perintahkan sholat langsung. Rasulullah diundang Allah. Satu-satunya makhluk dari 124.000 nabi, dari 314 nabi dan rasul, dari 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui, hanya beliau, hanya Rasulullah, satu-satunya manusia yang bisa berjumpa dengan Allah di masa hidupnya. Musa hanya punya gelar kalimullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Sementara Rasulullah langsung diundang oleh Allah berjumpa dengan Allah. Inilah betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, apa yang membedakan seseorang antara Islam atau kafir? Kata Nabi, yang membedakan seseorang apakah dia Islam atau kafir adalah sholat. KTP kita Islam, kita ngaku Islam, bergaul dengan orang Islam, tapi tidak sholat, bukan Islam. Rasulullah pernah ditanya apa yang akan pertama kali dihisab. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat, di mahkamah tertinggi, di pengadilan termulia, bukan zakat kita, bukan sedekah kita, bukan haji kita. Yang pertama kali disidang di hadapan Allah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Salat. Betapa pentingnya salat dalam kehidupan kita. Tidak mampu salat sambil berdiri, salat sambil duduk. Tidak mampu salat sambil duduk, salat sambil berbaring. Tidak mampu sholat sambil berbaring,
sholat dengan isyarah, tidak mampu sholat dengan isyarah, mati namanya, disolatkeun. Makanya mumpung kita punya kesempatan hidup, datang ke masjid. Jangan sampai kalau sudah tidak hidup datang ke masjid, sekalinya datang langsung paling depan, bahkan di depan imam, karena disolatkan. Apa kata Nabi? La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sempurna solatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Makanya kalau ada bapak-bapak yang malas berjamaah ke masjid, kasih mukena. Karena bapak-bapak itu bapak-bapak solehah. Yang boleh sholat di rumah itu ibu-ibu. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Inilah betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Sampai perintah sholat Allah perintahkan tanpa pelantara, langsung Rasulullah yang diundang oleh Allah. Hal ini Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam Al-Hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim ada perintah sholat 50 waktu yang kemudian terjadi negosiasi antara Rasulullah dengan Allah atas saran Nabi Musa, dari yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, namun keutamaannya sama dengan sholat 50 waktu. Kalau 50 waktu sehari semalam 24 jam, berarti setiap setengah jam kita sholat. Ekiraha sarena, ekiraha dagangna, ekiraha update statusna. Ya. Hari ini Masya Allah ada yang sibuk dengan get-get, ada yang sibuk dengan selfie, bahkan ada yang sibuk dengan mancing. Banyak sekarang yang menjadi pemancing-pemancing hebat. Dan orang yang mancing itu pagi-pagi mancing, siang-siang main layang-layang, malamnya dengerin ceramah di pamajikan anak. Di ceramahan, ay bapak ngusuk wae, itu beak gas beak, beak sakedik deui. Jadi tukang mancing itu pagi-pagi mancing, siang main layang-layang, malamnya dengerin ceramah dari istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini luar biasa. Allah abadikan pula dalam Al-Quran surah Al-Isra bagaimana perjalanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan menerima salat yang 5 waktu. Allah abadikan dalam satu ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Satu-satunya ayat yang diawali dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah artinya Allah terbebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Isra Mi'raj itu mutlak hak prerogatif Allah, kejadian luar biasa yang tidak cukup kita pikirkan tapi harus kita imankan. Jangankan Isra Mi'raj, hidup saja tidak bisa semua kita pikirkan, ada yang harus kita imankan. Ada orang bisnisnya sama, kerjanya sama, sibuknya sama, tapi rezekinya tidak sama, iman. Ada orang nikahnya bareng di tahun yang sama, tapi punya anaknya berbeda, iman. Kawin sama bareng tahun 2000 sekian, punya anaknya nggak sama. Ada yang tunji 1 tahun, hiji, berarti nikah 4 tahun, anak 4. Ada yang udah 4 tahun nikah, baru punya 1, iman. Ada yang ganteng, istrinya biasa saja. Ada yang biasa saja, istrinya cuantik, pakai U, Pak.
Kalau udah pakai U itu cuantik, cantik pisan. Kasep kalau udah pakai U, kuasep, kasep pisan. Beunghar kalau udah pakai U, beunghar, beunghar pisan. Bodoh kalau udah pakai U, bodoh, bodoh pisan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup pun ada yang bisa kita pikirkan, ada yang harus kita imankan. Kalau semua kita pikirkan, otak kita terbatas, fisik kita terbatas. Dulu sempat saya ngisi di sini 5 tahun berturut-turut, Pak. Tiap hari Ahad, tidak pernah tergantikan. Jihad ngaji poe Ahad. Saya masih hafal wajah-wajah beberapa tahun ke belakang. Ada yang belum beruban. Ayeuna mah kajanggot-janggotna geus ubanan. Saya nggak nyebut namanya lah, tahu saya. Dulu waktu saya lagi suka ngisi di sini rutin, saya tahu percis wajah yang ini, fisik yang ini. Wa nunakkishu min khalqihim, Allah kurangi bentuk kejadian kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, fisik itu luntur kaibunan laas kahujanan. Bertambah usia bukan bertambah kuat. Bertambah usia bukan bertambah hebat, tapi berkurang. Surat dari Allah datang. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai berubah, ada uban di kepala kita. Wajah yang tadinya halus, ada keriput di wajah kita. Gigi yang tadinya manual berubah menjadi matic. Ya mobil kan kalau matic nggak ada giginya. Kalau hanya kita pikirkan hidup ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, otak kita terbatas, fisik kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Otak saja kalau sedang memikirkan A, kita lupa dengan C. Al-qalbu wahidun, hati ini satu. Idas tagola bisaiin sakotot ang didihi. Hati lamun keur mikiran A, poho kanu sejen. Makanya para aulia dalam Jamul Jawame disampaikan man tawalat ta'atuhu, hatinya tak pernah lupa kepada Allah. Mungkin lagi ngobrol, mungkin lagi jalan-jalan, mungkin lagi ngontrol perusahaan, tapi di hatinya terus berzikir kepada Allah, 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 Allah. Kalau hanya kita pikirkan hidup ini, otak kita terbatas, fisik kita terbatas, maka ada yang harus diimankan. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini termasuk kepada akidah sam'iyah. Akidah artinya keyakinan, sam'iyah keyakinan yang kita dengar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini adalah peristiwa yang harus kita imankan. Maha suci Allah alladzi asra bi abdihi laila, Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Laila itu dimaknai setengah malam. Karena kalau total satu malam, min ghurubis samsi ila tulu'il fajri, itu satu malam. Malam itu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Makanya dalam hitungan hijriyah, bergantinya hari itu tatkala maghrib tiba, tatkala terbenam matahari. Kalau dalam hitungan Masehi, terjadinya pergantian hari itu jam 12 malam. Laila setengah malam. Allah memperjalankan Rasul dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Palestina itu sebelahnya Yordania,
terhalangi laut mati. Laut mati itu panjangnya 45 km, lebarnya 30 km, kadar garamnya 30%, sehingga tidak ada kehidupan di laut itu, maka disebutlah Dead Sea, laut mati. Di sebelah utaranya ada Hebron. Dari Palestina ke kota Mekah saat itu perlu waktu 1 bulan 3 minggu, karena waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, belum ada mobil. Kendaraan hari itu kuda, bigol, unta. Makanya boleh kalau ada rezekinya punya mobil lebih dari 1, boleh. Unta untuk perjalanan jauh, banyak muatan, banyak keluarga. Kuda putih itu untuk keperluan tertentu, di mana memerlukan waktu yang lebih cepat, tapi penumpangnya terbatas. Bigol itu mobil tempur, sehari-hari biar tidak khawatir kegores, parkir di mana wae temelang. Dari Palestina ke Mekah itu perlu waktu 1 bulan 3 minggu. Rasul tidak perlu berbulan-bulan, Laila hanya dalam 1/3 malam, hanya dalam setengah malam. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan dari Baitul Muqaddas ke langit pertama. Menurut para ulama, dari bumi ke langit pertama jaraknya 500 tahun kecepatan cahaya. Karena yang kita lihat di atas biru itu bukan warna langit, eta mah tungtung deuleu, ujung penglihatan. Kayak kita kalau ke Pangandaran, kalau ke Pelabuhan Ratu, kita lihat ke lautan, lautan itu biru membentang. Itu ujung penglihatan. Dari bumi ke langit pertama 500 tahun kecepatan cahaya. Rasul bukan hanya ke langit pertama, ke langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Kemudian di atas langit ketujuh ada namanya Rob-Rob. Dari Rob-Rob naik lagi entah berapa ratus tahun kecepatan cahaya ke Mustawa. Dari Mustawa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha naik lagi ke alam malakut, alamnya para malaikat. Setelah itu alam Jabarut, alam yang menjadi privasi antara makhluk dengan Khalik. Makanya Jibril hanya sampai di alam Jabarut. Sampai di alam Ilahut, Rasul hanya sendiri, tidak ditemani Jibril. Istimewanya begitu sampai di alam Ilahut, Rasul langsung disambut oleh Allah. Langsung disambut dengan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Salam Allah untuk Nabi, tapi jawaban Nabi bukan untuk sendiri. Ini hebatnya Rasulullah, Pak. Betapa cintanya kepada kita sebagai umatnya. Waktu itu subuh di kota Madinah seperti hari ini. Rintik-rintik hujan. Rasul menggigil kesakitan. Subuh saat itu diimami oleh Abu Bakar. Fatimah memeluk Rasulullah. Begitu ajal akan merenggut Rasulullah, alam pun menangis, awan pun berhenti bergerak, angin pun berhenti meniup, menghembus. Fatimah mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Yang diucapkan oleh Rasul, yang dipanggil oleh Rasul, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan keluarganya, bukan sahabatnya. Yang dipanggil oleh Rasul, ummati, ummati, ummati. Kita sebagai umatnya. Makanya kalau kita sampai di Madinah, kita ucapkan salam kepada Nabi.
Kalau kita tahu bagaimana Nabi mencintai kita, menetes air mata kita, Pak. Dan di Madinah itu sudah bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lagi yang kita ucapkan, tapi langsung. Karena menurut para ulama, Rasulullah tidak meninggal seperti manusia biasa. Beliau hari ini sedang sholat, hari ini beliau sedang sholat. Kalau kita ucapkan salam, Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Makanya kalau di Madinah sambil duduk kita menatap kubah hijau, selesai sholat di Raudhah, selesai sholat di Nabawi, kita baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sambil terbayang Rasul menjawab salam kita. Coba kita bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Kita tidak pernah menatap wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah berjumpa dengannya, tapi kita iman kepadanya, kita diakui sebagai keluarganya. Hari ini tak pernah berjumpa, kita ingin berjumpa dengannya di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah salam kepada Rasul langsung kepada pribadinya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi. Kalau kita hari ini soleh, kalau kita hari ini menjadi hamba Allah, kita pun mendapat jawaban, kita pun ikut menjawab akan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Rasulullah menerima perintah sholat 50 waktu. Setelah itu Rasulullah berpamitan, turun lagi, bertahap ke Rob-Rob, ke Mustawa, langit ke-7, langit ke-6. Di langit ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, Muhammad, apa yang kau perintahkan? Apa yang kau perintahkan dari Allah kepadamu? Ma faradaka min rabbik, apa yang diperintahkan kepadamu dari Tuhanmu? Rasulullah menjawab, aku diperintahkan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, umatku saja Bani Israel tidak akan mampu melaksanakan 50 waktu. Padahal umat-umat dulu itu lebih kuat, fisiknya lebih besar. Kalau Bapak pernah ke Jeddah, kebetulan ziarah ke makbarahnya Siti Hawa, itu panjang makamnya 114 meter. Jadi orang-orang dulu itu fisiknya kuat, besar-besar, usianya panjang-panjang. Nabi Nuh saja usianya alpasana 1000 tahun kecuali 50. Berarti Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Ribuan tahun Pak usianya. Ratusan tahun usianya. Sementara Rasulullah fisiknya kecil. Usianya terbatas. Usia Nabi itu 63 tahun. Makanya umat Nabi juga jarang yang lebih dari itu. Kalaupun ada itu bonus. Jadi hari ini yang usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari sadinten deui maut. Lamun bade 60 tilu. Pak Kiai, saya udah lebih dari 63, bonus Pak. Sudah bonus. Ada yang udah 70?
Ini kalau udah pensiun rata-rata di atas 58 ya. Bonus mobil saja kalau udah di luar masa garansi, biasanya garansi mobil baru itu 50.000 kilo atau 4 tahun ya. Nah kalau udah lebih dari itu ada aja yang terasa. Nah makanya kalau kita udah di atas 63 tahun, wajar lah kalau udah mulai banyak sil-sil yang bocor. Makanya kalau udah tua itu penyakitnya 3B. Bosol, beser, belikan. 3B. Makanya kalau kita punya orang tua yang udah tua, sepuh-sepuh kita harus menjaga perasaannya. Bawa makanan, tidak nawarin, nangis. Tapi rada hareun cek urang. Itulah orang tua. Lama kita tak datang, nangis. Padahal tiap bulan TF jalan, transfer jalan, video call jalan. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Orang tua kita itu memperlakukan kita itu sebagai anak. Walaupun kita sudah sukses, sudah hebat, tetap kita anaknya. Ada kalanya ayah kita, ibu kita rindu kalau kita tiduran di pahanya, disaliksik, terang disaliksik, di alaan kutu, sanajan eueuh kutu gitu, diusapannya. Ada kalanya rindu seperti itu. Ada kalanya orang tua kita itu rindu memeluk kita. Nah jadi kalau udah di atas 63 tahun itu maaf, perasaan itu lebih tajam bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan fisik lebih lemah. Mobil aja kalau udah tua kan ada tanggul itu bukan ngemplat, rekod. Mobil kalau tua digas itu bukan lari, ngebul. Nah Rasulullah usianya 63 tahun, Nabi Musa lebih kuat fisiknya, lebih tua usianya. Tapi kata Nabi Musa, umatmu wahai Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Coba kamu negosiasi lagi kepada Allah. Bolak-balik Nabi Muhammad menghadap Allah sampai akhirnya Allah perintahkan 5 waktu, namun al-hasanatu bi asri amsalihha, walaupun 5 waktu pahalanya, keutamaannya sama dengan 50 waktu. Kalau 50 waktu itu setengah jam sekali kita harus sholat. 5 waktu yang melahirkan Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib dibaca Islam. Jadi kalau yang sholatnya tidak 5 waktu bukan Islam. Isya sholat, subuh henteu, lohor sholat, asar sholat, maghrib sholat, ilam, daya esan. Isya sholat, subuh henteu, lohor henteu, asar sholat, maghrib sholat, iyam, daya S jeung L. Makanya kalau ingin disebut Islam, sholatnya 5 waktu. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Turunlah Rasulullah kembali ke bumi laila, hanya dalam setengah malam. Apakah dalam perjalanan itu Rasulullah bertemu dengan hal-hal yang aneh? Diceritakan dalam kitab Qissatul Mi'raj. Kitab ini terkenal dengan nama kitab Bainama, atau di pesantren terkenal juga dengan kitab Dardir. Kenapa disebut kitab Bainama? Karena kitab ini diawali dengan kalimat Bainama. Bainama, pada suatu ketika Rasulullah sedang tidur di sebelah Hijr Ismail, ditemani oleh Said Hamzah dan Said Ja'far bin Abi Thalib. Turunlah malaikat Jibril, dibawa Rasulullah ke sebelah sumur Jam-Jam, dibelah dada Rasul, dibersihkan rodailul qulub, kemudian barulah Rasulullah diisrokan dan dimirajkan. Bainama, pada suatu ketika. Kitab itu dilandih dengan nama Bainama karena awal kitab itu diawali dengan kalimat Bainama. Ada juga yang menyebut kitab itu kitab Dardir. Kenapa?
karena kitab itu dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti yang diperlebar bahasannya oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ad-Dardiri, maka disebut kitab Dardir. Kemarin saya ziarah 7 wali di 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Itu ada tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama. Ada 7 wali Melayu. Kalau di kita wali Songo 9 wali. Ziarah ke 3 negara 7 hari, mengunjungi 7 aulia. Itu biayanya murah, hanya 7,5 juta. Di samping itu juga tur ke beberapa tempat di negara tersebut. Di Thailand ada seorang wali namanya Syekh Abu Somad Al-Palembangi. Nah, jadi kitab itu zamannya Dardir karena Ad-Dardiri. Ini wali ini disebut Al-Palembangi karena orang Palembang. Jadi kalau Kang Haji Sigit atau Kang Haji Arif umroh ketemu sama orang Mekah, mereka tahu Kang Haji Arif ini dari Gria Caraka, maka panggilannya Arif Al-Gia Carakai. Kang Haji. Atau Kang Haji Sigit Al-Antapani. Nah, berarti Antapani. Abu Somad Al-Palembangi. Nah, dalam kitab itu Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ketemu dengan 11 kelompok manusia. Tidak semua saya bahas, hanya beberapa saja. Yang pertama, Rasul bertemu dengan orang yang memegang batu dan sekeras-kerasnya batu itu dipukulkan ke kepalanya sampai hancur kepalanya. Rasul bertanya, Jibril, orang seperti apa itu? Kata Jibril, Muhammad, itulah orang-orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah. Berat kepalanya untuk sujud di hadapan Allah. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat fardu. Rasul ketemu dengan orang yang sedang memanen. Begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipanen tumbuh lagi. Jibril, siapakah orang itu? Kata Rasul. Jibril menjawab, orang itu adalah orang yang ahli sedekah. Kita diamanahi rizki, kita santuni 10 anak yatim. Hakikatnya jatah rizki 10 anak yatim itu Allah titipkan kepada kita. Kita sedekah kepada orang-orang tidak mampu, fasilitas agama, pesantren, anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Hakikatnya jatah rizki mereka Allah titipkan kepada kita. Itu diumpamakan orang baru saja panen udah tumbuh lagi, baru panen tumbuh lagi. Maka kata Nabi, la yanqusu malun bis shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, justru bertambah. Kemudian ada orang yang memakan batu dari api, memakan pohon yang berduri. Nama pohon itu namanya jakum. Kalau Bapak pernah ke Taif, sebelum ke cable car, sebelum ke gondola, kita akan lewati satu lembah. Di lembah itu banyak pohon, namanya pohon jakum. Pohon itu dimakan. Apa kata Malaikat Jibril? Orang itu adalah orang kikir, orang bahil, orang yang tidak mau sedekah. Makanya hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah di antara harta kalian itu sedekah. Sedekah yang wajib namanya zakat, sedekah yang sunnah namanya infak. Kemarin saya diwawancarai oleh PRFM hari Kamis, hampir setengah jam. Kaitannya dengan isu makan gratis akan dananya dari dana zakat. Saya mewakili MUI Jawa Barat. Saya bilang kalau zakat itu nggak sembarangan, jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, yang nerimanya juga tertentu. 8 asnaf. Yatim piatu tidak termasuk dalam 8 asnaf, kecuali yatim piatunya dalam kondisi fakir atau miskin.
lebih baik dari jalan lain. Jadi zakat itu ada aturannya, ada nisabnya, ada haulnya, ada mustahiknya. Kalau sedekah yang berbentuk sunat, infak, kapanpun dikeluarkan, berapapun kepada siapapun bebas. Nah, kalau kita tidak mengeluarkan itu, Allah ambil dengan caranya. Olahraga sudah, pola makan sudah, pola hidup sudah, baik semuanya, tapi nah gering, buah-buah kurang sedekah. Kalau ada hak orang lain dalam harta kita belum kita keluarkan, bisa jadi Allah ambil dengan cara paksa. Anak tidak soleh saja, nauzubillah, terlibat obat-obatan terlarang, bisa puluhan juta, ratusan juta keluar. Pasangan sakit saja berobat bisa ratusan juta. Makanya daripada diambil paksa oleh Allah, keluarkan. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu mencegah balai. Istajilu rizqa bis shadaqah. Percepat datangnya rezeki dengan sedekah. Kemudian Rasul ketemu juga dengan orang yang membawa 2 daging. Di sebelah kanan dagingnya seger, wangi, di sebelah kiri dagingnya busuk, bau. Tapi orang itu malah memakan daging yang busuk dan bau. Siapa wahai Jibril orang seperti itu? Apa kata Jibril? Ada orang yang punya istri cantik, elok, mempesona, halal, barokah, tapi masih mau mencari wanita lain yang tidak halal. Makanya menurut Sayyidina Daud, jin itu ada yang spesialis tinggal di depan rumah, Pak. Di luar mesra asup pasea. Lamun asup ka imah teu ngucapkeun salam. Di luar mau ayang embeb, mai hani, mai tuiti, mai bebeb. Asup ka jero, keheul we ka salaki. Makanya kalau masuk rumah hati-hati, Pak. Kita ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang, kalau tidak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Banyak ketemunya Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kembali Rasulullah hanya dalam setengah malam. Sampai lagi Rasulullah di bumi dan Rasulullah disikapi dengan berbagai sikap. Ada yang beriman, yang pertama beriman Abu Bakar, makanya disebut Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini sahabat terdekat tatkala Rasulullah masih hidup dan sahabat terdekat tatkala Rasulullah sudah meninggal. Hari ini yang berdampingan dengan jasad Rasul di Madinah paling dekat adalah Abu Bakar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa luar biasa ini karena Rasul diperjalankan oleh Allah. Hikmah bagi kita dari Isra wal Mi'raj, bagaimana agar hidup kita diperjalankan Allah. Kalau berjalan sendiri, Mekah Palestina 1 bulan 3 minggu saat itu. Sekarang dari Yordania ke Jeddah 2 jam pakai pesawat. Kalau berjalan sendiri dari bumi ke langit pertama 500 tahun kecepatan cahaya. Tapi kalau diperjalankan Allah, laila. Rumah tangga kalau berjalan sendiri sesuai kemampuan. Ekonomi kalau berjalan sendiri sesuai kemampuan. Karir, keilmuan kalau berjalan sendiri sesuai kemampuan. Tapi kalau diperjalankan Allah, luar biasa. Ada yang usianya sama dengan kita tapi hartanya lebih banyak, boleh jadi diperjalankan Allah. Ada yang usianya sama dengan kita tapi pendidikannya sudah selesai, S1, S2, S3. S3 di dalam negeri doktor, S3 internasional, PhD. Kita punya karangan ilmiah bergelar profesor, di luar negeri bergelar emeritus. Usianya mungkin sama tapi keilmuannya lebih dari kita. Boleh jadi orang itu diperjalankan Allah. Kawinnya bareng tapi kehidupannya lebih maju dari kita. Boleh jadi orang itu diperjalankan Allah. Untuk agar kita diperjalankan Allah, kuncinya ada dalam sholat. Inna ahadakum idza sholat yunazi rabbahu.
Rasul menyampaikan, sesungguhnya di antara kalian kalau kalian sholat hakikatnya sedang berdialog, ngobrol dengan Allah. Rasul sebelum diperjalankan Allah, yang pertama beliau tidur pun di masjid, tidur pun di Hijri Ismail. Artinya ada masalah datang ke masjid. Masjid Gria Caraka At-Taqwa ini bukan punya orang sini, ini punya Allah. Wa annal masajida lillah, surah Al-Jin ayat 18, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Rasul tidur di sebelah Hijri Ismail, saat itu ada masalah, ditinggalkan Khadijah, ditinggalkan pamannya, tekanan kafir Quraisy menjadi-jadi. Rasul tidak datang ke makhluk, tidak curhat ke makhluk, Rasul datang ke Allah, tidur pun di Hijri Ismail. Kita pun ada masalah, datanglah ke Allah. Masalah rumah tangga, datanglah ke masjid, berdoa kepada Allah. Masalah karir, kita dapat proyek baru, kita dapat rizki baru, datang ke masjid agar rizki itu menjadi awal keberkahan. Jabatan baru, datang ke masjid agar jabatan itu menjadi awal keberkahan. Karena ada orang jabatannya tinggi, bukan dihormati tapi malah dicaci. Ada orang bertambah hartanya, bukan bahagia malah menderita dengan hartanya, maka datang ke masjid. Yang kedua, sebelum diisrokan dan dimi'rajkan, Rasul dibelah dadanya, artinya bersihkan hati kita. Jangan buruk sangka, tonggoreng hati, tetangga kabeli motor, orang tuh bisa molor. Tetangga kabeli mobil, orang sare menggigil. Capek-capek, rizki mah moal pahili, apa yang Allah beri kepada kita, itulah jatah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tidak ada dialog. Itu saja sekilas hikmah Isra wal Mi'raj. Jadi rahasia agar kita diisrokan, dimi'rajkan Allah. Yang pertama, ada masalah apapun datang ke Allah. Tawasul melalui masjid, hidupkan masjid. Yang kedua, bersihkan hati kita. Dengan hati yang bersih, insya Allah kunci semua itu agar datang ke masjid dan bersih hati. Kuncinya ada dalam sholat. As-sholatu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasi dunub wa istiftahu lil babil guyub. Sholat itu akan membersihkan kotoran-kotoran hati dari dosa-dosa. Wa istiftahu lil babil guyub. Sholat itu akan membuka pintu-pintu gaib. Masa depan terbuka dengan sholat yang benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kalpan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hudmas sofa wa da makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.